Pura-pura lumpuh. Episode 25, Memperjuangkan Cinta. Karya Via Raya. Meskipun menolak, tetapi lama-kelamaan Prita merasa nyaman dan tanpa ia sadari sudah berpindah ke alam mimpi. Marah-marah minta dilepasin tapi malah pules. Dasar bocah-bocah. Lirih Firas ikut memejamkan matanya dan tertidur. Keesokan harinya, Firas bangun terlebih dahulu karena Zafran datang membawa sepeda pesanannya. Ia bergegas mencuci muka dan menggosok gigi. Setelah itu, ia turun ke bawah dan melihat dua sepeda baru terparkir rapi di depan rumahnya. "Pagi, Zah," sapa Firas. "Pagi juga, Pak," balas Zafran sambil membungkukkan badannya sebagai tanda hormat. Firas memeriksa setiap detail sepeda lipat yang Zafran beli. Dua sepeda dengan model yang sama, hanya warnanya saja yang berbeda. Yang satu hitam dan yang satunya lagi berwarna pink. Cocok sekali untuk Prita yang masih remaja. "Kerja bagus. Sekarang kamu boleh pulang dan tunggu akhir bulan besok akan ada bonus untukmu," kata Firas memberi penghargaan atas kerjaan Zafran hari ini. Ia merasa puas dengan sepeda yang Zafran pilihkan untuknya dan juga istri kecilnya. "Terima kasih banyak, Pak. Kalau begitu saya izin pulang," sahut Zafran dengan senyum yang mengembang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Setelah Zafran pergi, Firas kembali ke lantai 2 di mana Prita berada. Ia membangunkan Prita dan mengajaknya olahraga pagi bersama menggunakan sepeda barunya. "Tak, bangun tak. Udah siang banget nih. Katanya mau goes, jadi nggak nih?" kata Vira sambil mengusap-usap kepala Prita. "Jadi Om, tapi aku masih ngantuk banget," sahut Prita menenggelamkan kepalanya ke dalam selimut. "Berarti nggak jadi nih acara goesnya. Sepeda baru udah menunggu di bawah loh," kata Firas mencoba untuk menggoyahkan hati Prita. Mendengar kata sepeda baru membuat Prita yang awalnya malas untuk bangun sontak langsung bangkit dan berjalan meninggalkan Firas di kamar. "Prita, tunggu!" teriak Firas menggelengkan kepalanya tidak mengerti dengan sikap istri kecilnya. Katanya ngantuk, giliran dengar sepeda baru langsung ngibrit lari turun ke bawah. Astaga Prita, emang gini kali ya resikonya nikah sama bocah? Gumam Firas sambil menggaruk tengkuknya yang sama sekali tidak gatal. Ia bergegas menyusul Prita ke bawah. Sampai di bawah, ia melihat Prita sedang mengusap-ngusap sepeda barunya. "Wih, keren banget Om sepedanya. Warnanya juga cucok. Nggak kayak sepeda mini butut aku. Langsung tancap gas yuk Om," puji Prita pada sepeda barunya. Kemudian ia langsung mengajak Firas untuk mencoba sepeda barunya. "Iya dong, siapa dulu dong yang beliin? Firas," sahut Firas membanggakan diri. Kemudian ia melanjutkan kata-katanya. "Kamu cuci muka, sikat gigi dulu gigi sana. Abis itu baru kita goes di taman." "Oke, siap bos," sahut Prita bersemangat mengatupkan telapak tangannya di dahi. Prita bergegas masuk ke kamar lama. Ia mencuci muka, sikat gigi, mengganti baju olahraga dan menguncir kuda rambutnya. Karena sudah tidak sabar ingin mencoba sepeda baru, ia berlari hingga hampir terjatuh dan jika Firas tidak bergegas menangkapnya. "Hati-hati dong tak, kalau nggak ada aku gimana? Bisa-bisa patah tuh hidung kamu," kata Firas. "Hehehe,
Prita hanya membalas dengan cengiran. "Gimana, udah siap belum?" tanya Firas. "Udah dong Om, yuk cus kita tancap gas," ajak Prita bersemangat. "Emangnya mobil tancap gas?" protes Firas. "Ya elah Om, pakai diprotes lagi. Bahasa kerennya itu Om," balas Prita ikut memprotes. "Ya udah yuk, keburu siang malah panas ntar. Gosong dah ntar kulit mulus aku," kata Firas. "Heeleh, orang laki kalau hitam itu eksotis Om. Apalagi yang badannya tinggi kekar. Malah itu yang jadi pesonanya," sahut Prita mengarang cerita. Padahal ia hanya menyukai pria yang berkulit putih seperti Pak Irsyad. "Iya kah? Kalau kamu suka nggak kalau kulit aku hitam?" tanya Vira serius. "Suka Om, suka," sahut Prita menahan tawanya. Kemudian ia langsung menggoes sepedanya meninggalkan Firas yang sedang terdiam. "Apa aku jemur aja ya biar kulit aku eksotis?" gumam Firas dalam hati. Setelah sadar Prita tidak ada di sampingnya, ia berteriak dan mengejar Prita. "Prita, tunggu!" Firas menggoes sepedanya mencoba mengejar Prita. Namun sayangnya ia tidak mengetahui bahwa Prita juara goes di tempat tinggalnya. Jadi, seberapa kuat usahanya untuk mengejar Prita, ia tidak akan pernah berhasil. Kecuali jika Prita sendiri yang menurunkan kecepatannya. "Ayo Om, kejar aku!" teriak Prita sambil menjulurkan lidahnya. "Awas kamu ya!" balas Firas tersenyum menyeringai. Ketika ia sedang berusaha mengejar, ia melihat Prita berhenti. Dan ketika ia hendak menghampirinya, ia melihat sosok laki-laki mendekat dan berbicara dengan Prita. Sebenarnya ia berniat untuk mendekat. Namun, begitu Prita menyebut nama Pak Irsyad, ia bergegas mendorong sepedanya hingga terpental jauh. Dan ia bersembunyi di balik pohon besar di dekat bangku taman. "Prita, kamu suka olahraga di sini juga?" tanya Pak Irsyad yang tiba-tiba muncul di depan Prita. "Pak Irsyad ngapain di sini?" balas Prita balik bertanya. "Oh, jadi dia yang namanya Irsyad. Lumayan sih, tapi masih jauh gantengan aku kemana-mana," gumam Firas tersenyum kecut. "Mas biasa olahraga di sini. Kamu sama siapa?" Aku sendiri kok di sini, Pak," sahut Prita terbata sambil mencari sosok Firas. Karena ia tidak melihat Firas di sekitarnya, jadi ia berkata bohong agar identitasnya tidak ketahuan. Prita tidak tahu bahwa Firas sedang bersembunyi di balik pohon dan mendengar ucapannya. Kalau Firas boleh jujur, ia merasa sakit hati karena tidak dianggap oleh istri kecilnya. Meskipun ia tahu semua itu karena kesalahannya yang sudah memaksa untuk menikahinya. "Panggil Mas aja, kan kita cuman berdua," pinta Pak Irsyad. "Iya Pak, maksudnya iya Mas." Entah kenapa perasaan Prita menjadi tidak tenang semenjak kedatangan Pak Irsyad. Ia takut Firas akan melihatnya dan marah. "Sepeda baru?" tanya Pak Irsyad basa-basi. "Iya Mas," balas Prita singkat. "Oh, kita duduk di situ yuk," ajak Pak Irsyad menunjuk ke arah bangku taman. Akhirnya, Prita dan Pak Irsyad duduk di bangku taman, tepat di sebelah pohon besar di mana Firas sedang bersembunyi. Jantung Firas berdegup kencang karena takut akan ketahuan oleh Prita.
Tapi ia beruntung karena Prita dan Pak Irsyad tidak menyadari keberadaannya. Tak, panggil Pak Irsyad. Iya, kenapa Mas? Kamu mau nggak perjuangin cinta kita? Tanya Pak Irsyad serius. Dulu ketika Prita selalu mengejarnya, ia selalu mengeluh, marah, bahkan sampai mengusir Prita agar tidak mengganggunya. Tidak hanya itu saja, ia juga selalu bersikap dingin. Namun setelah Prita berubah dan mulai mengabaikannya, perasaan kehilangan muncul di benaknya. Ia selalu berharap bahwa Prita akan datang menghampirinya, menemaninya makan siang di ruangannya, berduaan di ruangannya ketika jam belajar berakhir. Rasa kehilangan yang kian menyeruak di hatinya membuat Pak Irsyad menyatakan perasaannya dan meminta Prita untuk memperjuangkan cinta mereka. Bukankah semua itu sudah terlambat? Namun, ia tidak peduli. Ia ingin mencobanya. Apapun jawabannya, ia akan berusaha sampai Prita mau berjuang dengannya. Jantung Prita dan jantung Firas seakan berhenti berdetak. Firas menyentuh dadanya, merasakan apa yang ia pertanyakan sebelumnya. Akhirnya, ia tahu bagaimana perasaannya terhadap Prita. Dan mulai saat itu, ia memutuskan untuk memperjuangkan cintanya untuk Prita. Maaf Pak, saya harus pulang. Saya lupa ada yang harus saya kerjakan. Prita bingung dengan perasaannya sendiri. Seharusnya ia bahagia ketika diajak berjuang oleh Pak Irsyad. Tapi sepertinya tidak seperti itu. Ia justru berusaha untuk menghindar. Tak, panggil Pak Irsyad melihat Prita menjauh. Prita kenapa ya? Kok kayak berusaha menghindar gitu dari aku? Bisik Pak Irsyad dalam hati. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.